Yo, What's up you people in the kos-kosan, come back to here in Herwana di Ren TV in the kos. Durah! sandang, papan, pangan, dan kegiatan. Selamat datang di channel Ren TV in the Kos. Kali ini saya bersama teman saya, saudara saya, Brogu. Hey, welcome bro. Iya, dan hari ini kita berlangsung di Jadi hari ini kontennya kita cerita tentang kos-kosan Bel. Anjay. Kos-kosan karena Bel ini sangat Berpengalaman bang. berpengalaman sekali. Anak kos sekali. Yoi. Karena Gua materi stand up-nya juga ada anak kos, Bang. Iya kan? Yang dulu masuk Cuca. Bener. Bisa diceritain gimana kosan lu tuh segimana sih? Anjir, kosan gua tuh dari harga 120 ribu 120.000 di Jakarta. Jakarta bang. Itu tahun 2014. 2014 lu ngekos harganya 120. 120 Emang ada? Ada bang, cuman lantainya papan, temboknya triplek, atapnya Maira. Enggak, maksudnya atapnya panas, asbes atapnya bang. Asbes itu apa sih? Asbes tuh kayak gimana sih? Yang plastik. Oh, plastik. Ya, cahayanya cuma plastik. Oh ya, paham gua. Yang Lampunya atap yang itu ya, atap yang plastik itu ya. Iya, atapnya plastik. Jadi kalau kalau siang tuh udah terang gitu. Nah, terang bang, enak bang. Kalau malam nggak ada lampunya, cuma lampu apa sih? Lampu kuning, lampu ayam. Iya, lampu laron kata orang. Lampu yang pokoknya lampu yang kecil, yang kuning itu mau dikasih bang. Itu 120. 2014. 2014. Atapnya apa? Asbes. Atapnya asbes, dindingnya Dindingnya triplek triplek. bang. Jadi kalau kita nih ngomong, nah kedengaran sumpah, kedengaran bang. Berarti nggak ada privasi gitu. Nggak ada. Lu bilang Tripleknya belum bolong nggak sih? Biasanya kayak gitu ada yang belum ada. bolong. Makanya ditempelin lakban, kadang Hansaplast. Stiker Iya, gitu. kadang itu, kadang peju, macam-macam lah. Ada apa di situ? Tempelin aja bang, biar gini. Gue banyak banget tuh, banyak banget tempelan-tempelan di tempat gue tuh. 120 atapnya langit, Iya benar. dindingnya triplek, Lantainya, ya lantainya papan bang. itu papan susun gitu. Papan lu kayak papan gimana sih bang? Iya, papan gitu. Gitu gitulah. Papan kalau kita tidur gatel. Hah, emang nggak pakai alas? Pakai cuman karpet doang, karpet plastik gitu yang gimana sih kalau kita duduk sobek gitu. Oh iya, tahu gua. Gampang banget lah pokoknya itu. 120 itu fasilitasnya dikasih apa aja? Enggak ada. Enggak ada fasilitas bang waktu itu. Kamar doang? Kamar doang mentok. Kamar Ini masih doang. gede. Ini masih lumayan Gede. nih. Udah pokoknya ukurannya ukuran kuburan lah. Serius bang, kecil banget bang. Kecil 20. Kamarnya kecil. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 gue tinggal di situ bang. 5 tahun. 5 tahun bang. 5 tahun. Itu meningkat biasanya kan per tahun naik gitu. Ya, sebawahnya 2014 120. 2015 masih, 2016 naik 150. Oke. Nambah nambah 30.000. Ya pokoknya naik lah. Tengah bulan 2000 berapa nih? 2014, 2016, tengah bulan, pokoknya pertengahan bulan mau bulan puasa waktu itu dinaikin 200, dihabisin dengan 200. Dinaikin langsung ke 200, Bang. Jadi bayaran dari 150 ke 200. Karena yang nyewa situ waktu itu ada 3 orang pekerja. Sebelumnya sebelumnya waktu itu nggak ada orang kerja yang kantoran. Buruh, pelacur di situ, Bang. Sumpah ada pelacur di situ, Bro. Maksudnya lonte-lonte lah. Lonte. Terus pokoknya nggak ada kerja yang pokoknya kaum marginal. Marginal sih itu semuanya, Bang. Tinggal di situ. Iya. Gue pas 2005. Jadi masuk pekerja. Nah, habis itu kan gue berapa kali digerebek kan? Digerebek kenapa? Digerebek kayak misalkan ada yang pengedar ganja kan di bawah tuh. Hah? Iya. Ada bang pengedar ganja bang. Serius lu? Sumpah, gue baru tahu bahwa ternyata bapak-bapak itu yang sering nge-grab gendel ganja.
yang sering ngojek. Sering ngojek ternyata ngedar ganja di situ. Bangsat bro, digerebek. Oh baru tuh disuruh-suruhin, tapi gue mohon nih sama Pak Kos. Iya. Kata Pak Kosnya alasannya ini mau direnovasi, mau dibagusin. Iya. Karena gue tahu Pak Kos pengen keluarin semua, maksudnya keluarin semua. Gue kan nggak bersalah kata gue. Iya. Pak Kos, gue mohon di mana lagi tempat yang paling murah kalau nggak di Pak Kos. Gue bersihin halaman Pak Kos. Gue nggak pernah telat bayar, paling telat 6 bulan doang. Itu telat bayar itu bang. Tapi maksud gua bersihin rumahnya bang, apa-apanya, halaman segala macam. Jadi lu ngambil muka untuk supaya lu tuh tetap tinggal di situ. Nah, tapi kata Pak Kos, oke Bel, tapi lu 2 hari ini lu keluar dulu Bel. Termasuk gua busuk keluarin semuanya itu kan bang. Baru gua telepon Pak Kos, gimana Pak Kos? Ya udah masuk lagi gitu. Masuk dan sisa saya baru ada orang kuliah. Cuman gua dalam 2016 tuh. Kayak pembersihan gitu pembersihan bang. Semuanya. Dan cuma lu satu-satunya anak kos yang masih bertahan di situ belum sampai 2018. Sampai Suca, pokoknya sampai Suca. Pas Suca udah kaya, enggak lah, amin. Masih amin. Maksudnya udah sukses, udah bang. Udah milih ke tempat yang lebih nyaman. Ya wes, itu gua dapat kosan. Tapi lu berarti legend banget ya. Kalau menurut gua lu legend banget sih dari kosan 120 bang, anjir tuh. Bisa kayak gitu tinggal di situ aman. Ya mau gimana lagi, bisa-bisa ya. Apa pengalaman apa yang menurut lu ini parah banget nih di kosan ini? Anjing tuh kosan gue sewain dulu. Jadi gue buat makan nih, gue teman-teman gue tuh bang 2016 tuh. Mereka kalau main gue mau main bawa cewek bang, inget nih bang ya, gue di sini kagak ada duitnya, dibawain nasi padang sama telur doang. Aduh, mereka sejam ngentot bangsat gitu. Anjing udah gitu rubuh lagi. Bangsat itu gua. Enggak apa-apa, betul gua. Lu ada tulisan celengan lagi, Bang. Ada celengan buat ngentot. Tulisannya gua gitu. Jadi sumpah, kadang ada yang ngasih 10.000, kadang ada 5.000. Aduh, jadi lu memfasilitasi orang-orang untuk berzina Bang itu. Tapi demi hidup. Iya, demi hidup. Nah itu Pak Kos masih yang jarang ada di situ sebabnya. Oh karena Pak Kos sudah percaya sama gua. Oh jadi lu orang percayaan? Maksudnya percayaan tuh kayak bersihin halaman dulu. Ya. Halaman, ruang dapur. Itu kayak keamanan tuh ya gua lah ibaratnya. Iya benar. Nah gua dibebasin tuh. Boleh. Akhirnya 2017 gue ingat banget. Itu penggerebekan rame-ramean bang di cabang. Digerebek lagi? Digerebek gua bawa. Digerebek, kagak dibolehin bang lagi bawa cewek. Sejak itu nggak bolehin bawa cewek. Orang-orang nggak boleh. Tapi kosannya campur. Biasanya kan pertanyaannya kayak gitu tuh. Cewek di bawah, cowoknya di atas. Oh bentar, berarti kosan lu itu berapa lantai? 2 lantai bang. Ya bawah sama di atas. 2 lantai. Ya kalau di bawah itu dari dulu tuh dari 400.000, dari 500.000. Sekarang dari 800 apa berapa gitu. Karena di bawah itu bagus. Oh iya. Ini lantai. Nggak mungkin lagi papan dong. Nggak mungkin dong. Ya, di atasnya papan. Baru berdasar papan. Tapi kan kalau misalnya gini nih, di bawah itu lantai, di atas lantai atas itu papan, berarti antara 2 kamar ini tengah-tengah itu papan. Paham nggak lu maksud gua? Jadi lantai bawah itu keramik nih. Beda bang, nih rumah nih, misalkan rumah nih. Ini dibikin ke kos-kosan nih. Ya. Kosan ke atas gini. Ya. Ini buat apa? Pes buat parkiran. Nah kosan beli satunya cewek-cewek itu di sini. Oh, bukan. Jadi dibedain. Bukan yang dempet, bukan yang naik tangga gitu. Bukan, beda. Oh, beda. Tapi tetap aja naik tangga. Iya, maksud gua tuh gitu. berarti ini kos-kosan cewek lantai 1 di rumah Pak Kos. Ini itu parkiran, di atasnya kayak kosan bekas gudang dulu bang itu bang. Oh ya paham. Itu dibikin bekas gudang, bekas apa gitu, bekas pelarian pembunuhan Jepang dulu. Pokoknya berarti kos-kosan lu itu dibikin stak. Iya. Kos-kosan itu berada di atas parkiran. Iya, parkiran. Sekitar 8 apa 7 1 2 3 4 5 6 7 kamar dibikin tuh. Ada kerja ini. Tuh pas gue enak masih kerja. Iya. Nah, ceritanya nih, kan gue sudah masuk TV, masuk ini, gue pindah kosan. Ada yang nempatin. Ada teman gue Moa namanya. Oh iya, tahu gak? Moa kan tahu. Moa itu nempatin sudah hampir setengah tahun kalau nggak salah, setahun kalau nggak salah nih. Tinggal di kamar yang sama. Bro. Rezeki itu bang, kamar gue tuh rezeki banget bang, sumpah. Kenapa? 2016 gue pernah dapet rezeki dari situ. 2017? Dari 16 bang. 16. Lu kan tinggal di sana dari 2014. 2015, 2016 gue sudah yang
punya kerjaan yang masih 2014 tuh masih yang mana kerja serabutan mesti apa hujan jualan jas hujan apa. 2016 gue sudah ada kerjaan nih, belum kabelnya tetep. Oh gitu. Lulus riset, ada stand up dulu rezekinya. Jadi rezeki lu tuh dimulai dari tahun 2016 gitu. Naik ke 2017 rezeki lagi. 2017 gue diajak kemana-mana sama teman-teman. Terus apa yang akhirnya membuat lu tuh memilih untuk cari kosan lain? Kenapa nggak bertahan di situ aja? Sebenarnya gue bertahan bang, tapi cuman gimana ya, tuh barang-barang gue masih di sono. Nah iya, berarti barang-barang lu masih dipakai. Tadinya gue punya kosan nih, gue punya kosan 300.000, gue punya kosan yang lagi lumayan nih, yang lantainya itulah, inilah. Gue bayar karena gue nggak tega bang, masih bang. Lu masih ngerasa anjir gitu gue kok itu sampai sejarah, tempat sejarah. Iya. Gitu kayak nggak anjir. Emang pantas gue tinggal kayak gini gitu, gue kayak ber-AC gitu. Oh ber-AC kosan sekarang? Iya bang. Bagus. Kayak nggak. Bukan diri lu? Iya bukan diri lu. Karena dari 2014 lu terbiasa. 2014 gue selalu pakai kipas angin yang rang gitu. Yang tengah tak gitu doang. Kalau kayak gitu gitu. Boleh geblak gitu baru jalannya enggak. Gue dulu tuh kan anjing sampai rontok kipas angin tuh, pakai debunya hitamnya ampun bang, gue pakai itu dulu. Nggak dibersihin apa? Agak pernah dibersihin. Lu berarti tipe anak kos yang brutal ya, yang kamar yang masa bodoh gitu. Tapi ya kalau misalkan ada cewek bersih. Maksudnya? Cuma ada cewek doang, kalau misalkan cewek gue bersih. Iya. Jadi kipas angin tetap lah gitu, biar ngerasain lah. Ada angin masuk lah. Maksudnya penyakit masuk lah. Ada kuman-kuman di mana. Lu sok bersih lu. Celana kolor di mana gitu. Kalau cewek kan masukin langsung kok. Habis makan bungkusnya dibuang ke belakang. Iya benar bang. Kan belakang gua kan itu ada hutan tuh. Bukan hutan sih, kayak apa ya, tempat sampah pokoknya. Apa ini? Buangan kayu-kayu apa buang aja sih. Kebon bekas kebon gitu. Iya, buang aja pulang gitu. Sedih banget tuh. Sekarang MOA yang nempatin. Sekarang yang nempatin MOA, dan yang dulu kan yang tempat gua tuh pegawai, ada yang kampus. Ya sekarang yang MOA tempatin orang-orangnya homo. Ada yang apa, ada yang mana homo di sana. Iya, sekarang zaman-zaman MOA ini. Buset, zaman lu dulu itu yang berandal, yang maksudnya kampus. Enggak. Oh, yang zaman 2013 narkoba, yang 2014 tuh narkoba di bawah-bawah tuh. Zaman 2016 sampai 2017 itu mahasiswa, ada yang kerja. Masih enak tuh, masih yang ngobrolnya. Mana Bel, ada pekerjaan enggak? Kalau enggak ada bantuin gitu. gua. Jadi lebih friendly lah ya. Iya. Kalau dulu mungkin nggak peduli orang-orangnya ya. Iya bang. Sekarang lebih friendly, jadi lebih tahu nih teman kos gua nih gitu. Dan bapak kos yang orang punya kos tuh sangat care gitu, kayak sangat peduli sama. Baik banget bang. Sama dia istrinya orang Padang, budayanya orang Jawa. Oh gitu, punya kos-kosan. Punya kos-kosan. Terus dia baik sama lu? Baik banget. Gimana? Seakrab apa? Enggak, pokoknya bukan baik yang kayak boleh ngutang selama nunggak. Gua nggak pernah kalau ngutang sama beliau, nggak pernah sih. Nggak pernah, tapi nunggak. Maksudnya kalau makan gua minta. Gua kalau minta duit gak pernah, gua minta makan. Tapi kalau dikasih beliau, kalau misalkan gua potongin pohon beliau nih, potongin gua bersihin, kasih lah. Dikasih uang. Iya. Tapi uang tuh diambil lagi untuk bayar kos. Kosan Pak nih. Kosan Pak. Kok tahu bang? Iya. Ingat banget tuh. Nggak tahu, kayaknya polanya lucu banget tuh. Bang, lu kerja, lu dibayar, duitnya belum sampai dulu, bayar kosan. Kosan aja Pak. Udah stop. Masih ada 4 bulan nih baru bayar. Pohon bapak lagi semua ini. Kita nunggu tumbuh lagi. Baru kita potong-potong lagi, Pak. Potong lagi, Pak. Sedih banget, Bro. Bro, sebagai anak kos, apa bro pengalaman lu yang ini kayak susah kerja, nyari makan atau apa? Pastilah susah makan abang kalau anak kos. Iya, kalau anak kos kan biasanya gitu. Cenderung pasti gengsi-gengsi ngutang. Sebenarnya anak kos ini kalau pengen lu bertahan, ya hutang itu jangan takut gitu. Harus berani ngutang gitu. Karena beneran harus berani bang. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bakalan semangat. Apa hutang lu yang paling menurut lu? Nasi warteg, rokok. Kalau duit gua pantang bang. Kalau gua pinjam duit dong 1 juta, gua pantang bang. Karena gua tahu, gua masih bodoh-bodoh gua masih tahu mampu nggak. Ngembaliinnya. Iya. Gua paling makan, rokok, sama tukang warteg. Oh, ngutangnya dalam bentuk benda dalam ya? Makan, iya. Bentuk benda doang. Yang kayak
yang uang segala macam gua masih nggak mau, takut bang, gua masih gantinya. Oh gitu. Masih tahu kan, karena nih kota metropolitan serem, masih gua berpikir dulu. Iya. Belum lagi ntar kalau misalnya ada bunga-bunganya. Nah gitu itu kan. banyak yang nawarin bang, cuman gua agak nawarin gimana? Yang ada orang yang datang, mas mau ngirim duit gak? Hah? Dia tahu? Online, minjem duit online. Kak dari bla 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 kan sampai kedengaran gua gitu. Ya. Dari teman ke teman-teman, ada pinjam online. Tapi bayarnya segini. Oh, enggak lah, gua ngapain. Kita dikasih 1 juta, itu kita minjem 1 juta, yang datang 600.000. 400-nya dimakan mereka. Tapi kita gantinya 1.500.000. Wah, jangan. 1.500.000. Oh, jangan mau, Bro. Ribanya gila banget tuh. Itu gila banget. Riba itu tolol itu yang kayak gitu. Ganti kita 1.500.000, nerimanya cuma 600. Anjir, Anak kos gitu. Tapi lu di kosan itu cenderung buat makan itu milihnya beli warteg atau lu pernah kepikiran masak atau gimana gitu? Gua masak bang, kadang masak bang, kalau di beras masak. Karena kan di bawah itu ada tempat masak. Oh iya. Masih enak waktu gua. Ada dikasih fasilitas ada masak. Maksudnya fasilitas masak, walaupun kompornya kompor bara masih belum. 2014 masih kompor bara, tau nggak? Kompor bara tuh kompor kayu bang. Oh, pakai kayu gitu bang, iya bang. Masih kayu masukin dulu. Iya. Pas 2016 baru ada bapak kos yang di renov, kan di bawah itu kan renov. Kenapa nggak yang minyak itu aja, Bro? Ya minyak, ada lagi main meladuk bang. Lu tau meladuk gak? Meledak gitu loh. Meledak. Iya meleduk. Iya meledak gitu. Duh. Kompor yang minyak gas itu. Apa? Yang minyak tanah. Minyak tanah ya. Itu reaksi itu anak ibu bapak kagak berani, jadi kompornya dibuat, disimpan. Yang sisa itunya kan apa namanya? Apa tuh? Yang sisa dapurnya itu kan kotak tuh. Iya. Ini bolongin dibakar kayu. Jadi lucu begitu. Iya. Tinggal ditambahin ini pes buat kayu. Oke. Dia kocak banget dah itu pokoknya. Dibikin diakal-akalin lah ya supaya kayak kompor gitu. Nah, keren banget beliau tuh. 2016 gue pernah ngerasain nyaman tuh masak. 2016 beliau udah mulai milenial nih. Udah mulai bisa masak. Iya, maksudnya bikin kompor. Lu sebagai anak kos ini gak pernah dikirimin apa makanan dari, kalau gue tuh masih suka dikirimin makanan. Sama siapa lu? Sama orang di Padang, keluarga gue. Enggak pernah bang. Enggak ya? Karena kebanyakan orang-orang Padang nggak tahu ya, mungkin teman-teman Padang gue itu tuh walaupun udah kerja, udah merantau, keluarganya itu suka ngirim makanan ke rumah rendang. Iya, ke kos sini. Iya, gue pernah dikirimin rendang, dikirimin dendeng, balado gitu. Pernah buru-buru. Enggak gitu. Enggak pernah gua. Enggak mau. Bukannya enggak mau, emang enggak ada. Mau di mana? Gua pengen aja kali aja. Rendang gua jadi orang Padang langsung dikirimin. Enggak ada lah, Bro. Mungkin ada apa? Budayanya. Berarti lu ngokos tuh jadi ngekos aja bang, hidup gua jadi anak kos aja gitu. Kos aja. Gua tuh nggak mikirin gua mau sukses atau enggak bang. Jadi gua jalanin aja hidup itu. Jadi lu pertama kali ke Jakarta langsung ngekos? Belum, gua ikut saudara gua. Ikut saudara. Ke saudara 2013. 2013 gua karena selalu diomelin. Salah, perasaan gua nggak ada salah ya, kenapa diomelin lah. Udah nggak nyaman. Kayak gimana ya namanya ikut orang ya bang ya. Iya. Orang gitu, ya udahlah. Melo gue minta maaf mbak, saya mau nyari kosan aja deh daripada nanti terganggu keluarganya mbak dan saya gitu lah. Pokoknya ngomong baik-baik lah, intinya gue datang baik-baik kan, karena emang salah gue. Kalau gue datang ke sono, gue pengen nyari kerjaan tapi belum ada kerjaan. Jadi numpang lama setahun bikin kesel. Gede orang makan tidur aja, tapi gue bukan makan tidur bang, karena gue nih orang tipikal kagak bisa diem gitu. Ada aja gue bersihin apa nih gue tahu diri lah. Iya benar. Kadang chat yang tadinya kagak di chat gue chat. Pagar maksudnya. Pagar gitu. Gue chatin. Yang penting kerja gitu. Kerja biar ada kelihatan kerja gitu. Itu gitu. Tapi karena ngerasa nggak enak, akhirnya lu memutuskan untuk ngekos. Dapat kosan itu dari mana sih? Gue dapat kosan itu dari teman ke teman gue. Misalkan nih, gue punya, ngerti nggak gue bang? Ini gue punya kakak nih, punya saudara. Gue sebelum itu berteman, saudara gue ini punya teman, teman sama gue. Wah, bingung nih gue. Nih, saudara gue punya teman. Gue berteman sama saudara teman. Oh iya, paham. Nah, habis itu ini teman saudara gue punya adek. Gue akrab sama adeknya ini. Lu akrab juga sama adeknya? Dia dulu pernah di Cawang itu, teman-temannya banyak di Cawang. Teman-temannya di Cawang? Ada kosan murah. Oh, dari situ. Dari situ gue dapat. 120 langsung gua ambil.
ambil langsung gak. Apa perasaan lu ngelihat kosan 120? Gue ingat banget bang, duit gue masih waktu itu masih ada sisa 100, masih ada 720, enggak, 800-an lah pokoknya duit gue tuh. 800 itu gue udah sebelum masuk ada jantung. Enggak, maksudnya gue harus bayar 3 bulan tuh jadi 240 kan. 360. 2 bulan. Oh 2 bulan ya, 2 bulan langsung gue bayar. Jadi sisanya nih gue gimana caranya gue bisa kerja gitu. Oh jadi gua, tapi sampingan gue masih ada kan namanya. Oh iya. Teman-teman kakak gue kan bel, ayo gulung kabel masih di koli gitu, masih berarti enak. lu invest dulu untuk 2 bulan. Tapi kalau misalkan kagak ada kerjaan nih, duit gue masih ada nih. Gue inget banget bang, 2014 tuh zaman gue yang gue dulu jualan bla bla segala macam, jualan jas hujan dulu Cawang tuh. Jas hujan serabutan lah ya. Serabutan bro. Ingat banget namanya gue tuh anak kos. Karena waktu dulu tuh belum memikirkan kita buat sukses hidup tuh. Yang penting hidup nih makan gue yakin hidup nih. Iya benar. Udah abis itu nongkrong sama temen-temen. Ya. Gitu dong. Sosokan jadi penjaga sosokan jadi di pos kamling, sosokan penjaga padahal kagak dibayar. Yang penting datang ngerokok dikasih orang makan. Iya. Sosokan gue dikasih gorengan. Pokoknya seakrab aja gue hidup gue itu dulu. Jadi prinsipnya kalau misalnya ngekos ya harus akrab. Harus akrab iya. sama orang. Jangan gengsi. Bener gue setuju gitu. Jangan gengsi dah di kosan ini. Bisa gitu loh Bel. Bisa bang gue bang ya ingat banget ya. Kalau pengen makan enak hari Jumat. Iya. Datang ke masjid. Kan Jumatan bro. Habis sholat Jumat ada nasi prasmanan makanan gratis. Oh iya. DJ, lu bangin ikut nanti lo ke Cawang. Itu setiap hari Jumat mengadakan makan gratis buat warga yang sholat. Yang nggak sholat nggak boleh. Nggak boleh makan, tapi gue sosokan sholat makan habis itu. Anjir lu sholat untuk dapat makan ya. Makan rezeki itu setelah sholat. Iya. Jadi gini sudah jemput rezeki itu namanya tuh. Iya habis itu sisanya gue maghrib pada sholat nih. Sholat cuma Jumat doang bro. Ingat banget gue masih bro. Apa kamu Ustadznya ngeliat ini ya Bel Jumat aja nih maghrib kagak ada nih. Tapi kalau misalnya maghrib dikasih makan, dikasih makan, mungkin lu datang juga ya sholat. Mungkin kan. Makanya pemerintah kayaknya bagus nih bikin kayak gitu. Iya, gua sholat ya kan. Iya, benar. Itu buat mancing orang mau sholat dulu aja. Tapi takutnya kan misalkan ada makanan begitu yang tiba-tiba pemulung tiba-tiba sholat makan tiba-tiba nggak pernah sholat nih. Wah, jamaah pemulung semua kan gak enak. Iya nggak apa-apa. Kalau dia muslim nggak apa-apa, takutnya Buddha gitu. Iya, dia sholat gitu. Nggak apa-apa. Demi makan gue demi agama. Tiba-tiba demi makan demi agama. Anjing itu tuh anjing banget sih. Amit-amit ya mohon maaf. Takutnya. Iya, kita kan takut aja. Ya nggak mungkin dong. Tapi nggak mungkin ada kayak gitu sih. Iya nggak mungkin. Tapi di Cawang tuh beneran ada bang setiap hari Jumat memang mengadakan itu. Jadi gue pengen makan enak. Begitu gue kerja gue. Jadi lu tertolong dengan hari Jumat itu. Hari Jumat. Jadi Jumat berkahnya. Jumat berkahnya gue itu. Karena di setiap Cawang di Cawang setiap hari Jumat bang ya di kosan saya di kampung saya nih setiap hari Jumat misalkan Jumat ini mereka telur sama sayur apa minggu Jumat berdepannya ada ayam bang ganti apa lagi pokoknya beda-beda bang makanya ini berkahnya gua nih tiap Jumat harus misal kan dalam satu minggu nggak mungkin dong gua gulung kabel setiap Senin sampai Jumat pasti cuma hari Minggu doang. Iya. Event itu setiap hari Minggu kalau nggak Sabtu udah. Ya Sabtu Minggu. Udah gitu. Terus Senin Selasa Rabu Kamis. Meninggal aja udah nyari. Kagak ada kerjaan maksudnya. Apalah pokoknya kerjaan gua ambil apa aja. Serabutan. Terus lu dari pendapatan lu tuh lu bagi-bagi tuh. Hari ini minimal gua cuma makan segini doang. Gak pernah bang. Gua nggak pernah masih belum. Iya. Karena gua 2000. Gua dulu tuh masih belum berpikir nabung belum berpikir. Buat ngidupin gua aja masih belum cukup bang. Iya maksud gua tuh lu kan kerja gulung kabel dari hari Sabtu atau hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu nih dapat misalkan dulu kan masih 2015 masih 200. Iya 200. Jadi 200 itu adalah modal lu untuk 1 minggu ke depan. Iya benar. Jadi lu bagi 200 itu gimana cara lu bisa makan? Iya benar gitu bang. Gimana bisa makan. Tapi alhamdulillah kalau misalkan 1 minggu misalkan hari Jumat ada di calling Bel bantuin ngantarin kabel, Bel bantuin ini, ada aja pastinya. Nah calling nih, kan itu pakai HP ya? Dulu mah gua mah sudah punya HP. Sudah punya HP. Apa sih HP yang kecil? Kuota.
360 ya dulu. 360. Iya 2013 tuh. Oh, masih siap lah. Iya, Karena itu penting ya. Masih ada gua bang, masih bisa, gua masih ngerti lah apa begitu. Oh iya, siap. Masih ngerti lu. Lu kerja sebagai anak kos juga. Apa pengalaman Fake. Nah itu nggak enaknya fake-nya. Kalau sudah yang enaknya tuh ketika kita udah lama di Jakarta, udah tahu selak beluknya, udah tahu pekerjaan, ya. Rezeki ada sendiri bang. Rezeki ada sendiri. Ada bang. Siap. Gue dari yang tadinya kagak punya kasur, gue kebeli kasur. Oh, akhirnya dari kosan yang kosong itu lama-lama keisi. Ada kasur, ada lemari, ada dispenser gue liat. Dispenser. Lu beli semua Atas dasar gue butuh ini nih. Iya gitu. gue kayak gue kerja kabel nih. Gue kan berteman banyak banget udah tuh. Gue banyak banget tuh temen sama siapa. Pokoknya orang mana gue banyak temen nih. Jadi setiap gue datang, setiap gue diinin pasti dilebihin, gue dikasih berapa gitu. Pokoknya 2016 tuh kayaknya rezeki gue tuh ada tuh. Iya 2016 tahun lu lah ya. Gue merasa gitu, merasa 2016 gue merasa bersyukur banget. Memang sih di Jakarta bulan pertama orang kagak tahan bang. Kata orang, gue nggak tahu benar atau enggak nih. Lu datang dulu ke ibu kota selama 7 tahun, selama 7 hari aja rasain. Kalau lu nggak kuat pasti balik. Iya. Kalau nggak kuat. Ternyata gue rasain ya, memang harus dari kita sih kalau kita ngerantau ya udah. Iya, karena lu kan niatnya rantau itu emang mau mati aja gitu. Iya udah bang, ya, gitu masa bodoh gitu gue. Beda, kalau gue beda bro, gue nggak akan kerantau tanpa bekal apapun. Gue kerantau itu udah mikir gue bakal gini dan gini. Kalau misalnya gue di antara dua itu nggak bisa, mending gue di Padang. Iya, kalau gue ada kerjaan. Iya, kalau gue mikirnya kayak gitu. Kalau kayak lu, jujur gue nggak berani, makanya gue pikir sumpah bang, gue nggak bisa apa-apa bang. Nah itu dia, gue heran sama lu. Gue cuma bisa ngomong, bisa ngangkat bakat apa gitu. Nah, gimana nih menurut lu orang-orang yang berpikiran seperti lu? Karena mungkin banyak dari antara kita ini yang nggak punya mental, nggak punya. Ya emang malas aja mereka mah bang. Malas ya berarti. Malas sih mah bang. Dia pengen ke Jakarta, dia pikir mungkin kenapa Jakarta kerjaan banyak. Waduh bro, kalau nggak dari kita bro, lu sampai Jakarta gue inget banget bang. Hari pertama aja malas banget bang. Ngapain? Karena masih ada duit. Oh, masih merasa nyaman. Masih ada duit nih, masih ada duit 800 nih. Bisa nih kali bertahan nih. Pas udah kagak ada duit, anjing, kerja apa nih? Oh gitu. Lu harus ketika lu ngeliat dompet lu nol nggak ada uang. Amit bang, belum pernah tuh. Kalau yang benar pasti ada 2.000, 5.000 tuh pasti ada bang. Jadi gue harus pegang ini. Iya, punya pegangan. Pegangan 5.000 nih harus ada nih. Karena gue walaupun gue makan nasi beras nih pakai garam, utang mungkin yang 5.000 nih harus ada nih. Karena ini satu-satunya buat bertahan nanti. Jadi lu nggak pernah yang nol banget? Nggak pernah bang, enggak. Minimal ada 5.000. Ada 5.000 tuh harus pegangan bang. Karena kata kampung gue tuh, pamali kalau di dompet kita tuh nggak punya pegangan. Iya, gue setuju. Makanya gue di dompet gue tuh ada uang 1.000-2.000-an gue bikin gabungan. Iya gitu aja bang. Gue simpan karena nggak tahu sih, mungkin kepercayaan aja ya. Gimana ya? Percaya itu sih sebenarnya. Jangan sampai kosong banget gitu. Tapi berarti lu survive-nya segitu banget. Segitu banget bang. Mungkin bukan hanya gua, mungkin teman-teman yang lain juga pasti banyak. Ya karena gua baru ketemu sama lu gitu, yang lu lihat kosan gua ketawa-tawa gitu. Gua ngeliat kosannya ini masih paling bagus bang. Iya, maksudnya anjing lu kosan gua buset dah. Lu tahu nggak tai tikus tuh banyak tuh. Kadang gua tidur tuh, aduh tai tikus. Sini aduh tikus lagi kayak gitu bang, lewat anjing gitu. Nah itu gua jujur yang kayak gitu tuh belum ngerasain dan kayaknya nggak siap gue kayak gitu, apalagi di Jakarta gitu. Di Jakarta tuh gila. Tapi dari menurut gua sih dari kampung, menurut gua pas tinggal di situ tuh memang kayak kekeluargaan sih ada bang. Di kampung di Cawang itu karena gua bersosialisasi. Gua ikut Karang Taruna, ikut Karang Taruna. Kenapa yang gue kejar apa? Makan ya gue. Makan gratisnya. Jadi kalau misalnya Anda miskin, Anda anak kos, maka bersosialisasi lah Anda. Gitu. Itu bang, gue tuh pikir gitu doang. Jangan malas. Jangan mikir duit dulu deh. Pastilah orang mikir duit dulu ya, gue mikir duit dulu. Benar. Pasti bang, gue juga nggak bohong lah. Duit itu datang dari kita bersosialisasi. Nah itu bang. Iya kan? Benar. Gue juga nggak munafik lah, gue butuh duit bro. Iya benar. Gue butuh duit bang. Tapi dari sini gue pasti dapat link nih. Nah dapat rezeki nih. Duit itu hasil akhir gitu ya. Iya bro. Hasil akhir, tapi prosesnya kita kenalan dulu, berteman dulu. Mantap ya ini. Lu bisa, saya bisa ngangkat-ngangkat pak. Lu bisa bang, saya bisa ngobrol aja nih. Siapa? Apa pokoknya so asik aja lu. Lu bisa dah apa sih? Lu bisa nggak ini katanya pak? Aduh, pengalaman lu. 2014, 2015 tuh masih. 2016 gua sudah masuk stand up tuh bisa tuh kalau disuruh orang 17 Agustus gua nge-MC gua bang. Pesan-pesan dari lu untuk anak-anak kos yang di luar sana yang pengen merantau ke Jakarta gimana? Kalau menurut gua sih
kalau lu mau ngerantau siapin dulu apa orang mental. Oke. Ada mental terus. Karena ngekos di kampung nggak sama dengan ngekos di Jakarta, bro. Di ibu kota ini, aduh. Kata orang kejam ya, mungkin kejam ada juga. Tapi kalau misalkan kita lu bisa, lu yakin bisa lu kontrol gitu ya. Iya, bisa lu kontrol gitu maksudnya. Intinya juga kalau yang punya bisik, punya kemampuan, dia pokoknya punya kemampuan tuh enak banget. Kerja juga pasti banyak lah. Kalau yang nggak punya kerjaan, lu cuman punya kekuatan, lu jadi kuli beras. Lu harus maksimalin usaha lu daripada orang yang punya basic gitu. Bener ya. Bang. Iya Bang, pokoknya kalau yang merantau atau yang mau ngekos di Jakarta di manapun nih. Intinya mah kita mental dan jangan lupa sosialisasi. Bener, sosialisasi, karena sosialisasi akan mendapatkan makanan. Oke, terima kasih. Saya Ridho Nurwana. Saya Ebel Cobra. Jangan lupa nonton In The Coast. Gurrah.